Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita horor dari novel Rancet Kembang karya Simple Man. Cerita ini merupakan sequel dari novel Janur Ireng. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Riko menyesap rokok sebelum membuang dan menginjaknya di jalan. Ia menatap Mira. Sebelum beralih pada kerumunan orang yang sudah memenuhi teras rumah. Aku gak percaya sih sama cerita begituan, kata Riko sembari menatap Mira tajam. Ia langsung datang begitu Mira menelpon dirinya bahwa terjadi sesuatu yang sulit dipercaya di dalam rumahnya. Codro yo. Riko seraya berpikir, itu nama samaran atau nama apa? Banyak loh orang yang punya nama seperti itu. Mira hanya bisa diam. Ia masih terbayang-bayang dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Melihat kondisi Mira, Riko akhirnya mendekati perempuan itu. Menepuk bahunya, berharap hal ini bisa sedikit menguatkan dirinya. Bukannya kamu sendiri yang dulu bilang kalau adikmu sudah aneh dari dulu. Gimana kalau adikmu diruqyah saja? Sebenarnya aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantu kita. Itu tergantung keputusanmu. Tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal nerima hal ini. Karena dengan begini setidaknya bisa menghindarkan Lindu dari perlakuan ibumu sendiri. Mira menatap Riko, mencoba memikirkan kata-katanya, sebelum akhirnya mengangguk setuju dengan apa yang Riko usulkan. Riko pun berjanji esok hari akan datang membawa Lindu ke seseorang yang mungkin saja bisa membantu keluar dari masalah ini. Riko menjabat tangan Mira, kemudian melangkah pergi menuju ke mobilnya. Tiba-tiba, Riko memanggil Mira kembali. Mir, tadi kamu cerita tentang Rogot Nyowo ya? Mira mengangguk. Riko menatap Mira aneh, sebelum berujar kepada perempuan itu. Kalau nggak salah, dulu aku punya kenalan. Kayaknya dia juga nyebut sesuatu. Kalau nggak salah Rogot Nyowo juga. Mendengar hal itu, wajah Mira kini tampak tertarik mendengarkan. Namanya adalah Atmojo. Tapi sayangnya, sudah lama aku tidak bertemu dengan dirinya. Kalau aku bertemu lagi, akan kutanyakan apa maksud dari kalimat itu. Mira sejenak terdiam, sembari mengulang nama itu di dalam hati. Della Atmojo. Entah kenapa, nama itu seperti tidak asing lagi bagi dirinya. Keesokan paginya, Mira sudah bersiap akan pergi bersama dengan Lindu. Setelah berpamitan dengan Bu Daisy, Mira membawa Lindu keluar. Sejenak, Mira melihat Bu Daisy juga sedang menatap dirinya dari kursi kayu di meja makan. Terlihat sorot matanya begitu dingin. Ia seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada Mira, tetapi terhalang oleh kehadiran Lindu yang berdiri di samping Mira. Mira pun mendekati Bu Daisy, menuntunnya masuk ke kamar.
Di sana, mereka berbincang tentang hal-hal yang tidak Mira ketahui selama ini. Tentang siapa Lindu yang sebenarnya. Di dalam tubuhnya mengalir darah Codro. Tak seharusnya kamu melakukan hal ini. Mira hanya diam. Namun Bu Daisy masih terlihat belum puas. Dok, kowe bakal nyesel nggawa iblis jahanam kuwi. Kesabaran Mira habis sudah. Ia melihat Bu Daisy dengan tatapan tak kalah tajam. Mira berjalan mendekat melihat mata Bu Daisy lekat-lekat sebelum berujar di telinga wanita itu. Ibu mau bagaimana? Mau dibunuh saja? Ambilkan parang di dapur, Bu. Biar ku gorok leher Lindu sekarang tepat di hadapanmu. Begitu. Apa itu yang ibu mau? Bu Daisy tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tertunduk, tak menjawab pertanyaan Mira. Terjadi jeda di mana Mira dan Bu Daisy saling berdiri dalam diam. Mira pun berniat untuk pergi, tetapi Bu Daisy menghentikannya. Semua ini karena bapakmu. Seharusnya dulu kuhentikan saja selagi ibu bisa. Tapi semua sudah terjadi. Ibu hanya ingin melihat dirimu panjang umur, Dok. Hanya itu saja keinginan ibu saat ini. Mira terlihat bingung dengan kata-kata Bu Daisy. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu gak bisa ngomong banyak soal hal ini. Ibu sudah janji dengan mbahmu kalau ibu akan jagain kamu sebelum ia wafat. Mbahmu dulu sudah pernah bilang, kelahiranmu adalah satu pertanda dari bangkitnya rohut nyowo. Ibu takut, Mir. Ibu benar-benar takut kalau apa yang dulu dilihat oleh mbahmu akan terjadi. Rentetan peristiwa dari ranjat kembang. Rogot nyowo, ranjat kembang, apalagi maksudnya ini? Tapi kalau memang ini sudah menjadi pilihanmu, ibu tidak akan menghentikanmu lagi. Bu Daisy tiba-tiba memeluk Mira, sembari berbisik di telinganya. Kamu itu istimewa, Mir. Tak banyak anak sepertimu yang bisa tumbuh sampai sebesar ini. Ibu tidak akan mengobrak-abrik takdirmu lagi. Pilih jalanmu sendiri meskipun sebenarnya kau sudah diikat oleh... Bu Daisy terdiam. Hampir saja ia mengatakannya. Terikat? Terikat oleh siapa, Bu? Bu Daisy hanya menggeleng, menolak untuk menjawab. Hal ini membuat Mira menjadi kesal. Ia meninggalkan perempuan itu seorang diri. Mira sekarang tahu banyak rahasia tentang dirinya yang disimpan rapat-rapat oleh nenek dan ibunya sendiri. Entah apa itu. Mira sudah terlalu lelah bertanya terus. Kini, ia tetap harus melanjutkan perjalanan, mengakhiri semua ini dengan caranya sendiri. Di depan rumah, Riko sudah menunggu dirinya. Mira sudah memilih jalannya sendiri. Ia pergi bersama dengan Lindu, meninggalkan Bu Daisy seorang diri di dalam kamar. Dari jendela rumah, wanita itu menatap kepergian Mira dengan sorot mata sayu. Tak ada lagi kata-kata yang terucap di antara mereka. Mobil perlahan-lahan meninggalkan rumah. Mira telah pergi. Lemah layat. Ruslan sedang duduk di pelataran teras rumah seorang diri, menikmati malam yang sunyi sembari mengisap sebatang rokok, mengembuskan kepulan asap ke udara sebelum lenyap diempas oleh angin. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki berjalan mendekati dirinya. Rus, kata sosok asing. Ruslan menoleh. Dilihatnya seorang lelaki tua dengan postur tinggi besar berdiri di belakangnya. Ia mengenakan kopiah berwarna hitam
yang terpasang sedikit miring. Lelaki tua itu melihat Ruslan dengan sorot wajah yang tenang. "Kowe kok ijenan nang kene? Gak biasa nih. Agus nang endi?" Ruslan segera menurunkan kaki, membenarkan posisi duduknya. Ia mencium tangan lelaki tua itu sebelum berkata kepadanya, "Enggih, Mbah Jambrong. Niku Agus. Agus." Lelaki tua itu tampak bingung. Beberapa kali bola matanya bergerak ke kiri kanan, seperti mencari jawaban. "Nang ndi le?" Suaranya agak meninggi. "Nang kamar, Mbah. Agus nang kamar. Tapi... Ruslan tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, Mbah Jambrong tak punya waktu menunggu Ruslan selesai bicara. Ia berujar kepada Ruslan agar memanggil Agus. Malam ini, ia ingin berbicara dengan mereka. Ruslan mengangguk, melangkah pergi meninggalkan Mbah Jambrong yang menatap dirinya terus-menerus. Apa yang mau dikatakan oleh beliau? Ruslan tak pernah melihat lelaki tua itu seserius ini. Ruslan berjalan di lorong bangunan pondok pesantren, menuju kamar tempat para pengurus biasa tinggal. Di sana, ia bersama dengan Agus selama ini tinggal. Sebenarnya bila diceritakan bagaimana awal mereka bisa sampai di tempat ini, sangat panjang. Yang jelas, 5 tahun terakhir ini, Ruslan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Agus dibandingkan dengan orang-orang lain yang sebaya dengan dirinya. Mereka sudah tumbuh bersama. Ruslan berjalan melewati santri-santri yang rata-rata masih berusia muda. Setelah melewati jalan semak belukar, barulah Ruslan tiba di depan sebuah pintu kamar. Ruslan membuka pintu, melangkah masuk ke kamar. Ia dibuat terkejut oleh sesuatu yang ia injak. "Waduh, ono opo iki, Gus?" teriak Ruslan, sembari menarik selembar kertas yang menempel di telapak kakinya. Agus bergeming di tempatnya duduk. Ia membelakangi Ruslan, sembari sibuk membuka lembar-lembar tumpukan kertas yang ada di tangannya. Ruslan baru saja menyadari sesuatu. Ia terhenyak diam melihat seisi kamar yang dipenuhi oleh kertas-kertas berwarna kekuningan. Semuanya diletakkan secara tertata di atas lantai kamar, sampai ke tembok-tembok. Ruslan tak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh sahabatnya ini. Ruslan menatap Agus bingung. Ia ingin bertanya, tetapi anak itu seperti tak bisa diganggu. Ruslan lalu beralih pada kertas yang ada di tangannya. Di sana, Ruslan menemukan coretan-coretan tangan yang membentuk sebuah aksara Jawa kuno. Sialnya, Ruslan tak bisa membaca arti dari tulisan itu. Ia mengernyitkan dahi sembari mendekat ke tempat Agus yang masih sibuk membuka lembar-lembar kertas. Saat itulah, Agus seperti menyadari sesuatu. Ia mengangkat wajahnya sembari menatap kosong sebatang lilin yang ada di atas meja. "Bocah iku dalam bahaya," kata Agus lirih. Ruslan yang mendengar hal itu lantas bertanya, "Opo Gus? Bocah? Bocah sing endi?" Agus menoleh ke Ruslan dengan wajah yang aneh. Ros, gawat Ros, bocah iku gurung selamat. Aku kudu nulung cah kuwi Ros. Piye iki? Jam piro iki? Dino opo iki Ros? Ruslan yang melihat Agus seperti orang kerasukan setan, sontak menahan tubuhnya, sembari mencoba menenangkan dirinya. "Pelan-pelan Gus, ono apa?
Apa maksudmu? Sopo sing mbok omongno iki? Agus masih belum bisa tenang. Mulutnya terus meracau mengatakan hal yang sama berulang-ulang kali. Ia menyebut bocah itu terus-menerus. Ruslan yang masih menahan tubuh Agus mulai kewalahan. Tenaga yang dia miliki tak sanggup menahan tubuhnya yang terlampau besar. Tahu bahwa dirinya akan kehilangan kendali akan sahabatnya. Ruslan seketika menampar wajah Agus dengan tangannya. Menengo, Cok. Apa sih sing mbok omongno? Agus seketika diam. Ia menatap wajah Ruslan dengan sorot mata yang sengit. Sepurane, Gus. Aku terpaksa nglakoni iki. Lah kon sih koyo wong kelebon ae. Agus masih diam berdiri menatap Ruslan. Yo wis lah, Gus. Aku gak eruh ono apa. Tapi aku mrene kate nduduhi awakmu. Mbah Jambrong nyeluk awake dhewe. Koyoke ono masalah serius. Mbah Jambrong, ucap Agus untuk pertama kalinya. Ruslan melihat ke arah Agus yang melamun. Tak lama kemudian, Agus lalu berkata, Ayo Rus, merono. Koyoke ono sing kedaden. Ruslan menatap Agus, lalu bertanya, Gus, kira-kira opo iki ono hubungane ambek cah wedok sing minggu wingi kene parani? Agus memilih untuk diam. Mbah Jambrong duduk di ruang tengah rumahnya sembari membelai tongkat bambu. Saat Agus dan Ruslan tiba, pandangan mereka tertuju pada segelas kopi hitam yang tersaji di atas meja. Biasanya hal buruk akan terjadi bila ada segelas kopi hitam di atas meja. Lungguh hole, kata Mbah Jambrong kepada Agus dan Ruslan. Meski usianya tak lagi muda, tetapi tubuhnya masih terlihat gempal, kokoh. Rasanya sulit untuk percaya kalau usia beliau sudah menginjak lebih dari 100 tahun. Mbah Jambrong menatap Agus serta Ruslan bergantian sebelum mengatakan alasan kenapa beliau memanggil mereka. Critakno tentang cah wedok kuwi. Apa sing asline kedaden nang omah iku, Gus? Ruslan menyimak dengan serius. Bila dipikir-pikir, Agus memang tak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Karena semenjak kepulangan mereka dari rumah gubuk itu, Agus lebih banyak diam, menyendiri di dalam kamar seorang diri, seakan-akan sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Ruslan kembali mengingat peristiwa itu. Saat terakhir dirinya keluar dari ruangan, ia hanya bisa mendengar suara perempuan itu menjerit kesakitan. Seakan-akan sesuatu yang sinting sedang terjadi di dalam kamar tersebut. Agus menunduk, menghela nafas panjang, kemudian mengatakan, Cah kuwi wis ditondoi kali Boloyudo. Sorot wajah Mbah Jambrong berubah, tetapi ia masih tampak begitu tenang. Bagaimana bisa dia mendapatkan tanda dari Boloyudo? Agus hanya menggeleng. Ia mengingat kembali saat-saat melihat tanda itu di bagian bahu belakang perempuan itu. Saya tidak tahu, Mbah. Saya pun penasaran. Apa hubungan anak ini dengan tanda itu? Apakah jangan-jangan dia... Tak perlu dilanjutkan. Mbah Jambrong berdiri. Kemasi barang-barang kalian sekarang, lalu pergi dari sini. Pergi? Agus menatap Mbah Jambrong bingung. Sementara Ruslan tak mengerti apa yang sedari tadi mereka sedang bicarakan. Apa itu Boloyudo? Lalu sekarang, apa maksud dari kata pergi? Ruslan berdiri bertanya, Lapo Agus kudu minggat, Mbah? Ono opo iki sakjane? Mbah Jambrong melihat Ruslan,
lalu berujar, "Kue pisan le, minggato saka kene." Sikap aneh Mbah Jambrong membuat Ruslan dan Agus semakin bingung. "Aku oleh kabar, cah wedok iku mati mau isuk, Gus. Rus, cah kuwi mati kendat nang jero kamare." Agus dan Ruslan termangu dalam diam yang panjang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mbah Jambrong membuang selembar kertas yang dilipat ke atas meja sembari berujar, "Biar aku yang bertanggung jawab menemui orang tua perempuan itu. Untuk sementara, kalian pergilah dari sini. Aku sudah menghubungi seseorang. Bawa kertas ini. Dia akan memberi kalian tempat menginap untuk sementara waktu, sampai keadaan di sini menjadi sedikit lebih tenang. Pergilah." Agus menatap Mbah Jambrong. Ia tak tahu harus mengatakan apa kepada orang tua yang sudah ia anggap seperti kakeknya sendiri. Mereka saling bertukar pandang cukup lama sebelum lelaki tua itu membuang muka, meninggalkan Agus bersama dengan Ruslan. Rupanya benar apa yang Agus katakan. Perempuan itu masih dalam bahaya. Lantas apakah ini menjadi kesalahan mereka? Lalu, apakah tanda yang mereka bicarakan memiliki hubungan dengan semua kejadian ini? Yang jelas, nyawa perempuan itu terenggut dari tubuhnya. Boloyudo sudah mulai menyebar di ranjat kembang. Padusan Pitu. Malam itu terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Mira duduk di samping Riko yang sedang fokus menyetir mobil. Pandangan mata Mira menuju Lindu yang sedang terlelap tidur di bangku belakang. Tubuhnya dibalut dengan selimut. Entah kenapa, Mira masih belum bisa menerima. Kenapa semua bisa menjadi seperti ini? Dosa apa yang sudah diperbuat oleh keluarganya? Riko melirik Mira, mencoba menenangkannya. Ibu tak mau mengatakan lebih jauh tentang semua ini. Ia hanya menyebut Rogot Nyowo terus, tanpa menjelaskan apa-apa lagi. Aneh kan? Kadang orang tua memang seperti itu, Mir. Mungkin saja dia tidak mengatakan agar kamu tidak terlibat lebih jauh seperti yang kamu katakan sebelumnya. Lagi pula, bukankah dulu keluargamu masih memegang erat adat kejawen? Nenekmu, almarhum bapakmu juga kan? Pandangan mata Mira menatap keluar jendela. Aku tidak pernah mengenal bapak. Beliau sudah lama meninggal saat aku masih kecil. Mengingatnya saja walaupun sebatas kenangan aku tak punya. Mira meringis. Untuk anak seusiaku, seharusnya masih ada sedikit ingatan tentang bapak, walaupun hal itu samar-samar. Tapi anehnya, semakin keras aku mencoba mengingat tentang bapak, semakin aku tidak tahu orang seperti apa beliau ini. Apa mungkin bila keluargaku dikutuk? Riko tak menjawab. Mobil terus melaju membelah malam. Semakin lama semakin larut. Mira masih tidak tahu kemana Riko akan membawa dirinya. Ia hanya ingat Riko berkata kepada dirinya bahwa ia akan mengantarkan Mira untuk menemui seseorang. Seseorang yang sudah berjanji kepada Riko bahwa mereka akan bisa merawat serta menjaga Lindu. Setidaknya menelisik lebih jauh apa yang sedang terjadi kepada anak itu. Anak yang selalu saja disebut iblis oleh ibunya sendiri. Waktu terus berjalan. Tak terasa, mereka sudah berkendara lebih dari 5 jam. Langit masih gelap gulita. Riko tak kunjung juga menghentikan mobil. Beberapa kali, Mira menawarkan Riko untuk menggantikannya menyetir. Tetapi lelaki itu selalu menolak. Lalu berkata bahwa mereka akan sampai beberapa saat lagi. Mira akhirnya mengalah.
Ia memilih memandang ke arah jalanan yang gelap. Sampai akhirnya tiba-tiba Riko menghentikan mobil. Tepat di depan sebuah gapura desa yang tak Mira ketahui di mana keberadaannya. Riko sejenak mengamati tempat itu sebelum akhirnya merasa yakin. Mobil berjalan masuk menelusuri jalanan desa yang terlihat seperti daerah pedalaman dengan rumah-rumah yang masih terbuat dari bahan anyam bambu. Mobil terus melaju melewati obor-obor di sepanjang jalanan kecil. Tak ada listrik di tempat ini. Hanya pohon-pohon rindang serta beberapa kebun-kebun pisang. Mira ingin bertanya di mana ini. Tetapi wajah Riko tak seperti biasanya. Ia tampak begitu serius, membuat Mira tak enak hati. Riko melihat ke sebuah rumah joglo yang cukup besar, dengan teras yang luas, serta pagar bambu mengitari kediaman tersebut. Di sana, Riko menghentikan laju mobil, lalu menoleh ke Mira. "Kita sudah sampai, Mir." Mira berbalik dari tempatnya duduk, mencoba membangunkan Lindu. Ternyata anak itu sudah membuka kedua mata. Hanya saja, ekspresinya terlihat tidak senang. Mira yang khawatir lantas bertanya, "Kamu kenapa, Ndu?" Lindu menggeleng, berkata bahwa dirinya tak mau turun. Ia terus mengulang kata-kata yang sama. "Tempat ini gelap, terlalu gelap," katanya, seraya memandang Mira tajam. "Gelap." Mira melihat Riko yang juga terlihat bingung mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Lindu. Tak lama, terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah mobil. Mira melihat rombongan wanita mengenakan jarik serta kebaya lengkap dengan rambut disanggul. Mereka memegang seutas tali tampar. Riko melangkah turun dari dalam mobil, menyapa wanita-wanita asing itu. "Wes teko tole," kata salah seorang wanita, tersenyum kepada Riko. Mira memandang ke arah mereka. Siapa ibu-ibu ini? Lindu menatap wanita-wanita itu dengan ekspresi bengis, seakan dirinya sedang terancam oleh kehadiran mereka. "Oh, iki topo cahe." Aneh, pikir Mira. Bagaimana orang-orang ini bisa tahu kedatangan dirinya serta Lindu? Bukankah sebelumnya Riko sudah mengatakan bahwa ia belum membuat janji dengan mereka? Sadar dengan rasa penasaran Mira, wanita yang paling depan tersenyum kepada Mira sebelum membuka pintu mobil belakang. Ia menarik kasar kaki Lindu dari kursi. Ekspresi wajahnya berubah. Ia terlihat murka sembari memaksa Lindu keluar dari dalam mobil. Tak hanya itu, wanita itu terus-menerus menyebut Lindu dengan kata-kata penyakit. Mira sontak marah. Perlakuan kasar kepada adiknya membuat Mira bergegas menolong Lindu. Tetapi sebelum melakukan hal itu, tiba-tiba wanita itu mengancam dengan kata-kata yang tajam. "Ojo melu-melu, Mbak. Nyawamu apa nyawa adekmu?" Tiba-tiba tubuh Mira serasa membeku, tak dapat berbuat apa-apa. Seakan wanita itu baru saja menyirip dirinya dengan kata-kata itu. Mira melihat ke sekeliling mobil. Tiba-tiba tempat ini sudah dipenuhi oleh banyak wanita yang lain. Sebagian besar dari mereka melihat Mira dengan ekspresi bengis. Riko mendekati Mira, seakan melindungi dirinya dari kepungan wanita-wanita itu. Ia berbisik, tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini. Dari belakang, tiba-tiba seseorang mendekati Mira, lalu berkata kepadanya, "Kowe wis dienteni kalih baduh, Mbak Mira." Mira menatap Riko yang berjengit, menggelengkan kepala. Lelaki itu benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ia bahkan tak memberitahu bila ia datang bersama seseorang.
Tapi bagaimana wanita ini bisa mengetahui nama Mira? "Serahno den jenengan. Mari kula unjuk dalane Mbak Mira." Awalnya Mira menolak tawaran dari wanita yang melihat dirinya dengan sorot mata tenang tersebut. Namun, tatapan dari yang lain mengintimidasi Mira, membuat ia akhirnya tak punya pilihan lain. Ia berjalan mengikuti tepat di belakang wanita itu, menyusuri teras rumah. Semalam Baduh bermimpi bahwa seseorang yang membawa Bagebluk akan mampir ke rumah ini, kata si wanita, seraya tetap berjalan menuju pintu. Namanya adalah Mira. Wanita itu menoleh sembari tersenyum tipis menatap Mira yang merasa tidak nyaman saat mendengarnya. "Bagebluk," kata Mira lirih. Wanita itu lalu mengangguk. Bagebluk berarti bencana besar. Mereka melewati pintu joglo. Tiba-tiba Mira terhenti. Si wanita menoleh ke arah Mira yang sedang berdiri diam. Tepat saat melewati pintu joglo, sekujur tubuhnya tiba-tiba saja merinding. Ia merasakan sesuatu yang tidak mengenakan di dalam rumah joglo ini. Sesuatu yang benar-benar gelap bersemayam di dalam kediaman asing ini. Dada Mira terasa sesak. Ia menatap si wanita yang masih melihatnya dengan tenang. "Ini masih belum seberapa, Mbak. Seharusnya tidak berpengaruh pada jenengan yang lebih sakti dari ini." Mira tertegun. Apa maksudnya? Sakti? Si wanita mengangguk. Biar Baduh saja yang menjelaskan semua alasan kenapa mbahmu melakukan sampai sejauh ini. Sekarang sudah tiba waktunya bagi dirimu untuk tahu. Rasakan, Mir, embusan angin timur yang gelap sudah mulai datang. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Aku saja sampai tidak bisa tidur berhari-hari karena darah sudah menetes memanggil kutukan itu yang perlahan akan menyebar seperti penyakit. Wanita itu kembali berjalan setelah mengatakan hal itu. Mira menahan nyeri di dadanya yang semakin lama terasa semakin menyakitkan. Tak hanya rasa sakit yang tiba-tiba muncul, Mira juga mencium bau lumpur dari sudut-sudut rumah. Di sepanjang jalan, Mira akhirnya mencoba untuk mengabaikan semua ini. Ia melihat banyak pintu yang terbuat dari kayu tua. Di lorong yang panjang dan gelap, si wanita masih menuntun Mira. "Tahan sedikit lagi, Mbak. Sebentar lagi kita akan sampai." Dari pintu-pintu kayu tersebut, beberapa kali Mira mendengar suara jeritan yang memekikkan telinga. "Ndak usah didengar," kata si wanita. Namun, Mira kepalang penasaran. Tempat apa ini? Wanita itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Omah Ruwut." Mira mengerti sekarang. Jadi di sini tempatnya. Tempat di mana banyak orang datang untuk mencari obat. Tempat untuk mencari kesembuhan lewat dari jalan gaib. Rumah yang diperuntukkan bagi korban santet. Meski sudah diberitahu, rasa penasaran masih menggoda Mira. Ia ingin melihat orang-orang ini dengan mata kepala sendiri. Mira tergoda untuk membuka salah satu pintu. Perlahan, tangan Mira bergerak menyentuh gagang pintu sebelum mendorongnya perlahan-lahan. Di sana, di dalam ruangan yang gelap, Mira melihat sebuah ranjang kosong dengan seorang pria sedang duduk di atasnya. Ia duduk dengan posisi membelakangi pintu. Mira tertuju melihat pria tersebut. Ia hanya diam, dan terus diam. Sebelum perlahan-lahan tubuh dari pria itu bergerak, memutar tubuh 180 derajat. Mira memekik ngeri melihat bagaimana tubuh pria itu bisa berputar seperti itu. Kini,
wajah pria itu menatap kosong ke arah Mira. Ia menyeringai sebelum pintu tertutup. Wanita itu melihat Mira dengan ekspresi marah. "Wis tak bilang, iki omah ruwut, Mbak. Opo sing mbok harapno?" Mira mengangguk menyesal. Kini di dalam kepalanya, wajah dari lelaki itu akan terus bersemayam. Setelah menempuh jalan berlorong yang jauh, akhirnya mereka sampai di depan sepasang pintu dengan ukiran motif kembang nakulo. Bila dilihat dengan seksama, pintu itu tampak sudah berumur puluhan tahun. Warnanya begitu usang. Sangat jauh berbeda dengan pintu-pintu yang sebelumnya dilihat oleh Mira. Yang menarik perhatian Mira, di luar pintu terpasang rantai. Seakan-akan ruangan yang ada di balik pintu tak sembarangan bisa dimasuki oleh orang biasa. "Baduh sudah menunggu," kata si wanita sembari mengangguk. "Monggo." Mira ikut mengangguk. Pintu sudah terbuka. Dengan langkah perlahan, Mira melewati pintu. Di dalam ruangan yang cukup besar itu, Mira menemukan banyak hal yang tidak dirinya mengerti. Di sudut-sudut kamar, banyak ditemukan gabah padi yang tergantung. Tak hanya itu, ruangan ini dipenuhi pula oleh potongan tebu yang diikat satu sama lain dengan daun pandan kering. Bila diperhatikan dengan seksama, tempat ini seperti tempat penyimpanan makanan pokok dibandingkan kamar seseorang, seperti yang wanita itu bilang. Tiba-tiba dari luar, wanita itu menutup paksa pintu sebelum merantainya. Membuat Mira tercekat bingung. Apa maksud semua ini? Mira tertegun sejenak, melihat ke sana kemari. Apakah dirinya baru saja dibohongi? Mira tersadar saat matanya menemukan ruangan lain dengan pintu terhalang pokok tebu. Selain itu, ada tirai tembus pandang di sana. Mira mulai mendekati tempat tersebut. Di balik tirai, Mira menemukan seorang wanita sedang berdiri di samping ranjang yang dibalut oleh tirai lain. Mira mendekat. Ia menyadari bila di dalam ranjang bertirai ada seseorang yang sedang berbaring di dalamnya. Namun, Mira tak bisa melihat dengan jelas siapa sosok tersebut. "Nduk, kowe wis teko," kata wanita lain yang sedang berdiri menatapnya. "Wis wayahe, awakmu ngerti kabeh iki." Mira mendekat, semakin masuk. Ruangan ini terasa semakin pengap. Bau lumpur yang sedari tadi tercium kuat, rupanya berasal dari tubuh orang misterius di dalam ranjang tersebut. Mira mengamati seluruh ruangan ini. Di sini, ia menemukan banyak hasil bumi ditumpuk secara serampangan, sampai hampir memenuhi isi di dalam kamar ini. Ini semua ucapan terima kasih dari orang-orang yang minta bantuan kepada Baduh, kata wanita itu. "Ndak usah dipedulikan ya." Mira masih berdiri melihat si wanita sebelum beralih mengamati sosok di dalam tirai tersebut. Ia berselimutkan karung gabah, seakan-akan sedang bersembunyi dari sesuatu, membuat Mira penasaran sosok di balik wajahnya. "Silakan duduk, Mira," kata si wanita. Ia kemudian menyibak tirai hanya untuk dirinya sendiri. Mira melihat dengan jelas sosok di balik tirai sedang berbisik kepada si wanita, yang tak lama kemudian kembali tersenyum melihat ke arah Mira sedang duduk. Beliau bilang, "Selamat datang, Duk," katanya. "Wis wayahe awakmu menuhi janji bapakmu ambek Badusan Pitu." Mira hanya diam, tak mengerti maksudnya. Wanita itu kembali mendengarkan sosok asing itu berbisik. "Wis suwe mbahmu matu sono,
Garahi awakmu lali kabeh. Saiki aku takon, Nduk. Awakmu purun nglakoni sirat nang kene? Mira menggeleng, masih bingung. Si wanita tampak mengerti. Ia lalu menjelaskan kepada Mira apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Nenekmu, dia membuat dirimu melupakan semua ingatan yang ada di dalam kepalamu. Tentu saja nenekmu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Karena itu, Badu bertanya, apakah kamu mau mengembalikan semua ingatan itu dengan cara melepaskan Sowo dari dalam tubuhmu? Sowo? Mira tersadar dengan kata-kata itu. Apakah saya disowo oleh nenek saya sendiri? Wanita itu mengangguk. Mira menggeleng, berusaha memproses informasi ini. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Tapi, nenek saya sudah lama meninggal. Semenjak saya kuliah, beliau sudah tidak ada. Wanita itu tersenyum. Begitu, jadi karena itu, sebenarnya aku akan memberitahumu sesuatu. Mungkin ini akan sedikit mengganggu. Apakah Mira masih ingat di mana kamu tinggal dulu? Mira sejenak berpikir. Ia terdiam lama. Tunggu dulu, batin Mira. Di mana aku tinggal dulu? Kenapa? Jangan bilang Mira lupa ya, di mana dulu pernah tinggal sebelum kematian nenek. Mira menatap si wanita. Ia benar-benar tak bisa mengingat dengan jelas ingatan sebelum neneknya meninggal. Ada apa ini? Apakah itu berarti dirinya benar-benar disowo oleh neneknya? Tapi kenapa? Wanita itu kembali melihat Mira. Sekarang jawab lagi. Apa alasanmu tetap membayar biaya kos? Tempat dirimu tinggal dulu. Padahal dirimu sendiri tahu bahwa Mira tidak lagi tinggal di sana. Mira terdiam. Tiba-tiba dirinya sadar. Kos, benar juga. Untuk apa dirinya tetap membayar semua biaya itu? Bukankah sudah lama dirinya lulus dari kampus itu? Wanita itu kembali tersenyum sebelum mendekati sosok bernama Badu. Ia lalu berkata, menurut Badu, Mira, kau sedang menyembunyikan sesuatu di sana. Sesuatu yang teramat sangat penting, yang membuat nenekmu sempat murka dan melakukan hal ini kepadamu. Mira termangu, mencoba kembali mengingat hal itu. Namun semakin keras ia mencoba mengingat-ingat, semua itu terasa sia-sia belaka. Mira lalu menatap wanita itu dengan sorot curiga. Tunggu dulu, untuk apa kalian mengatakan hal ini kepadaku? Wanita itu lantas menjawab dengan percaya diri. Tentu saja menuntunmu. Menuntun dirimu menuju takdir besar. Takdir di mana kamu, Mir, akan bertemu 2 dari 7 songkor di bawah garis ranjat kembang ini. Codro dan... Sebelum wanita itu berbicara, tiba-tiba dari dalam tirai, sosok itu lalu berkata dengan suara lantang. Ojo mbok sebut jenenge menungso rai iblis iku nang kene, ndukku. Sosok misterius itu lalu berdiri dari tempatnya tidur, menyibak tirai sehingga bisa melihat Mira. Uripmu bakal abot, Nduk, katanya sembari mengulurkan tangan, melambai meminta Mira agar mendekat. Mira tercekat melihat penampilannya. Ia begitu kecil, kurus, dengan warna wajah putih pucat. Bahkan Mira merasa ragu saat melihatnya. Apakah yang ada di hadapannya ini benar-benar seorang manusia yang sama seperti dirinya?